Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Miss Lina Huriah. Di sini saya diamanahkan untuk mengajar IPA kelas 9 dan kelas 7. Untuk materi pertama kelas 9 yaitu tentang sistem reproduksi manusia. Nah, sebelum ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian organ reproduksi manusia. Yang kedua, menjelaskan tahapan-tahapan reproduksi manusia. Yang ketiga, menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan yang keempat, mendata contoh kelainan dan penyakit pada sistem organ manusia. Nah, kita lanjut ke materi sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia ini ada dua bagian, ada sistem reproduksi pria dan ada sistem reproduksi wanita. Untuk organ dari sistem reproduksi pria ini sebenarnya banyak sekali organnya, tetapi Miss di sini cantumkan hanya 3 saja. Kemudian untuk organ dari sistem reproduksi wanita itu ada 4, ada ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Nah, sebelum ke organ-organnya, kalian harus mengetahui dulu sistem reproduksi itu apa. Nah, reproduksi ini adalah proses biologi suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghasilkan generasi selanjutnya atau melestarikan jenisnya. Nah, di sini ada gambar dari organ sistem reproduksi wanita dan gambar organ sistem reproduksi pria. Nah, selanjutnya kita akan bahas sistem reproduksi pada pria. Nah, di sini ada sistem reproduksi manusia pada pria. Kemudian di sini ada gambar dari organ-organ reproduksi pria. Di sini ada testis. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma. Kemudian diselubungi oleh skrotum untuk mengatur suhu agar sesuai dengan sperma. Kemudian apabila spermanya mau keluar, maka melalui saluran epididymis, kemudian ke vesicula seminalis dan kelenjar Cooper, kemudian sampai ke penis dan dikeluarkan. Nah, fungsi dari organ reproduksi pada pria. Yang pertama di sini ada penis, yaitu berfungsi sebagai saluran kencing dan saluran sperma. Kemudian ada skrotum. Skrotum ini berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian testis itu untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Kemudian ada ductus epididymis, yaitu sebagai tempat pematangan sperma. Dan di sini ada pasa deferensia atau pars deferens, yaitu untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Selanjutnya ada kelenjar vesicula seminalis, yaitu untuk berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk berkembangan sperma. Kemudian ada uretra, yaitu berfungsi untuk saluran keluarnya sperma dan urin. Kemudian ada kelenjar prostat, yaitu berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat asam, dan kelenjar Cooper untuk menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Nah, ini semua adalah fungsi dari organ sistem reproduksi pria. Kemudian kita lanjut ke organ reproduksi wanita. Nah, di sini ada organ reproduksi wanita, yaitu terdiri dari 2 ovarium, kemudian ada saluran tuba Fallopi atau opiduk, kemudian uterus, serviks, dan vagina. Kita lihat fungsi dari organ reproduksi wanita. Nah, di sini ada ovarium. Ini ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, kemudian sel telurnya nanti kalau sudah matang maka akan berjalan ke tuba Fallopi atau oviduk. Nah, tuba Fallopi atau oviduk ini merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus.
dan tempat terjadinya fertilisasi. Jadi di sini itu tempat terjadinya fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Nah, setelah itu maka akan menuju uterus. Uterus ini yaitu sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Dan terakhir ada vagina, yaitu tempat menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, kemudian saluran mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. Nah, alhamdulillah pembelajaran pertama ini kita hanya membahas tentang organ dari sistem reproduksi pria dan organ dari sistem reproduksi wanita. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Semoga materi ini bermanfaat dan berkah untuk kalian ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.